Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mandarina, NPM 2201112000617 dari program Profesi Nurse Angkatan 41 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Assalamualaikum. Silakan masuk, Ibu. Gimana, Ibu? Ada keluhan apa? Iya, mau memeriksakan kehamilan, Bu. Oke, boleh saya lihat bukunya, Ibu? Iya. Dengan Ibu Dinda, benar? Betul. Oke. Ibu, kalau boleh saya tahu, ini kehamilan anak berapa ya? Anak pertama, Bu. Oh, anak pertama. Baik. Saya pengen bertanya, Bu, tentang haid yang terakhir Ibu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah sih tanggal 13 Desember tahun lalu, Bu. Oh, 13 Tahun Desember. 2020. Baik, kalau saya hitung taksiran partusnya itu kira-kira bulan September ya, Ibu. Bulan September sekitar tanggal 13. Ya. Ibu, untuk riwayat penyakit apakah ada misalnya kayak tekanan darah tinggi, diabetes ataupun gula? Kalau itu nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk dari keluarga apa ada riwayat penyakit? Kalau keluarga nggak ada sih kayaknya. Alhamdulillah ya, Ibu. Baik, untuk aktivitas sehari-hari misalnya kalau Ibu sedang makan gitu, Ibu makannya biasanya berapa kali sih sehari? Kalau udah sekarang mah udah normal. Makannya udah 3 kali sehari. Sehari. Baik. Kalau misalnya jenis makanannya, Bu, seperti apa? Misalnya kayak nasi ataupun sama lauk pauk, sayur ataupun sama lauk pauk aja maunya atau gimana? Selama Sekarang makan sih udah senang makannya, udah pakai nasi, ada lauk pauk. beda ya, Bu, sama yang pas awal-awal ya? Iya, kalau awal-awal tuh masih mual-mual, kurang nafsu makan. Jadi nutrisinya udah tercukupi ya. Untuk minum apakah ada kendala, Bu? Misalnya jadi malas minum atau jadi semangat untuk minum gitu? Kalau sekarang sih semangat minum air putih sih. Alhamdulillah. Berarti Ibu nggak jarang gitu minum minuman yang berasa atau minuman yang manis? Oh, kalau manis-manis masih suka, tapi seminggu sekali, dikurangi aja. Siap. Kalau untuk tidur, Ibu apakah ada gangguan? Jadi misalnya sering kebangun di malam hari, jadi tidak nyaman tidurnya atau seperti apa? Oh, kalau tidur tuh masih kadang suka sesek ya, kesesek, jadi kadang teh suka kebangun. Soalnya tidurnya sok nggak enakan. Iya ya. Posisinya. Susah merubah posisi ya, Bu ya. Iya. Ke kanan nggak enak, ke kiri nggak enak ya. Betul. Berarti untuk gangguan pola tidur ada hambatan sedikit ya. Selanjutnya kalau misalnya untuk perawatan diri, Ibu misalnya mandi ataupun berhias, apa Ibu ada kendala misalnya jadi selama kehamilan malah jadi malas ataupun jadi semangat untuk dandan gitu, apa gimana, Bu? Apakah ada perubahan dari kebiasaan merawat diri? Oh, kalau mandi sih saya masih normal sih 2 kali sehari. Kalau untuk dandan kadang-kadang aja sih. Kalau dandan pakai make up, seringnya pakai skincare doang. Biar tetap terjaga ya nutrisi kulitnya ya. Iya. Untuk baik, untuk aktivitas sehari-hari sudah cukup. Lanjut ke Ibu, apakah Ibu sejauh ini udah baca-baca tentang pengetahuan
pengetahuan tentang melahirkan ataupun merawat bayi nantinya gitu? Apa yang ibu ketahui? Kalau sekarang sih saya lagi rajin baca buku tentang kehamilan, Ya. sama lihat-lihat di sosmed aja sih, lihat kayak akun-akun kehamilan gitu, buat nambah-nambah pengetahuan. Kalau misalnya kehamilan saat ini apakah direncanakan Bu atau emang ngalir aja gitu sesuai dengan emang takdir Allahnya gitu? Oh, karena kebetulan saya anak pertama, suami anak pertama, jadi memang direncanakan, tapi alhamdulillah dikasih cepet. Jadi keluarga itu pada nunggu-nunggu karena cucu pertama juga. Alhamdulillah Ibu, berarti emang Ibu nggak ada tekanan dari mana-mana, maksudnya kayak happy terus ya, Alhamdulillah nggak ada happy. stresnya gitu ya. Nggak ada. Baik, sekarang kita ukur dulu ya Bu tensinya. Ibu boleh maju sedikit. Ya. Ukur. Ibu sebelumnya di tensinya normal apa? Sebelumnya sih normal. Sekalian kita cek suhunya ya. Penting deh tangan sini kita jepit dulu ya. Oh iya. Tensi terlebih dahulu. Tensinya normal ya Ibu, 110/70. Apa emang biasanya normal? Normal sih biasanya. Normal ya. Selanjutnya kita pemeriksaan lagi dulu ya Ibu ya, sama nafasnya. Kita cek dulu. Selama 1 menit. Setelah itu ini suhunya cukup kita lihat. Suhunya normal 36,5 derajat. Nadinya juga normal dan pernapasannya juga normal. Alhamdulillah. Sekarang kita lakukan pemeriksaan itu ya Bu, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Baik. Oke. Sekarang kita ukur tinggi badannya Ibu. Jadi di sini. Nah, untuk pemeriksaan kali ini kita akan lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan ibu ataupun gangguan pada kehamilan yang terjadi. Apakah ibu bersedia? Sedia. Sedia. Baik, pemeriksaan yang pertama kita mulai dari kepala. Kita inspeksi, kita lihat rambutnya apakah ada rontok atau tidak. Terus kita lihat apakah ada lesi ataupun luka di kepala ibu, dan kita palpasi apakah ada nyeri atau tidak Bu, apakah ada benjolan atau tidak, atau ada teraba massa atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan wajah. Kita lihat diinspeksi apakah wajahnya ada tanda-tanda dari kehamilan seperti kolosmografi darum atau hiperpigmentasi pada wajah, dan kita cek bagian matanya apakah anamis atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan mulut. Kita lihat apakah mukosanya lembab atau tidak.
Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan leher. Kita lihat apakah ada simetris atau tidak, dan kita palpasi apakah ada kelenjar getah bening pembesaran atau ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan dada ya Ibu. Kita inspeksi dadanya apakah simetris atau tidak, apakah ada otot bantu napas tambahan atau tidak, ataupun ada retraksi dinding dada atau tidak. Setelah itu kita auskultasi bunyi suara nafasnya. Ibu boleh tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Kita juga bisa auskultasi suara jantungnya, apakah ada suara jantung tambahan atau murmur atau tidak. Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan payudara ya Ibu. Punten nanti payudaranya kita bajunya dibuka, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Punten Ibu. Buka, Ibu tangannya angkat ke atas. Nah, kita inspeksi, kita lihat kesimetrisannya payudara sebelah kanan dan kiri, dan kita lihat area payudaranya apakah ada kemerahan ataupun ada kebersihannya seperti apa, dan kita lihat areolanya apakah ada perubahan warna atau tidak. Setelah itu kita cek juga puting susunya menonjol atau tidak. Setelah itu kita palpasi apakah teraba massa atau benjolan. Ibu, apakah ada nyeri? Tidak. Setelah itu kita palpasi juga atas dan bawah, melintang, dan kita cek apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Ibu boleh ditekan kembali, kita tutup lagi. Lanjut ya Ibu ke pemeriksaan perut. Ibu boleh ditekuk kakinya sebentar lagi. Boleh. Nah, setelah itu Ibu saya buka ya ininya sebentar ya. Angkat lagi dahulu. Selanjutnya kita observasi atau inspeksi apakah ada tanda-tanda kehamilan seperti linea nigra yang melintang dari atas sampai ke bawah, atau apakah ada tanda-tanda seperti stria gravidarum atau kulit jeruk. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan Leopold yang pertama. Kita cek seberapa tinggi fundus uterina, kita raba, kita telusuri. Jika sudah menemukan, kita cek jika memang di antara setengah dari posesus suteodeus dan setengah dari pusat, berarti usia kehamilannya menginjak ke 28 minggu ya Ibu. Nah, setelah itu kita raba apakah ini bagian kepala ataupun bokong. Jika bagian kepala, yaitu tanda-tandanya bulat, keras, dan melenting. Jika memang bulat dan lunak dan tidak melenting, itu berarti bagian bokong. Nah, setelah itu kita cek juga, lanjut ke Leopold yang kedua. Kita telusuri, kita simpan tangan sebelah kiri di bagian kanan, dan tangan satunya lagi kita telusuri di bagian sebelahnya. Kita raba-raba apakah ini punggung kiri atau ekstremitas. Jika punggung, itu tanda-tandanya lurus, melenting, dan keras, berarti itu punggung. Tapi jika teraba menonjol dan ada bagian-bagiannya, itu
bagian ekstremitas atas ataupun bawah. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan Leopold 3. Di Leopold 3 ini kita mengecek apakah kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Kita tahan di bagian atas dan bagian bawah. Kita goyangkan. Jika masih bisa digoyangkan, berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Tetapi kalau misalnya sudah tidak dapat digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul dan bisa langsung lanjut ke pemeriksaan Leopold 4. Nah, selanjutnya kita akan mengecek Leopold 4. Kita mengecek apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, ketika kita cek dan posisi tangan kita seperti ini, maka bayi sudah full masuk pintu atas panggul karena sudah tidak ada ruang lagi. Ketika kita raba tangan kita seperti ini, berarti sudah masuk sebagian ke pintu atas panggul. Tetapi ketika memang nanti tangan kita ketika mengecek seperti ini, berarti baru sebagian kecil janin masuk ke pintu atas panggul. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita meriksa DJJ atau denyut jantung janin. Ibu boleh diluruskan dulu kakinya. Nah, setelah itu kita cek di bagian, kita lumuri dulu dengan jelly. Selanjutnya kita tempelkan di sejajar pusat ataupun dekat dengan pusat. Kita cek selama 1 menit berapa denyut jantung bayi. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan genital. Pada pemeriksaan genitalia, kita inspeksi apakah adanya pembengkakan, kemerahan, ataupun menonjol. Dan kita inspeksi juga bagian anusnya apakah terdapat hemoroid atau tidak. Kita cek juga bagian vaginanya apakah ada keluaran cairan ataupun darah. Dan tanyakan kepada ibu apakah ada keluhan atau tidak. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan Homansai. Kita cek apakah ada nyeri atau tidak. Ini punten. Ibu ada nyeri? Tidak ada. Tidak. Ibu ada nyeri? Tidak ada. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Kita inspeksi bagian tangannya apakah ada udem atau tidak, dan kita lihat telapak tangannya. Kita bandingkan dengan telapak tangan kita apakah pucat atau tidak, anemis atau tidak. Setelah itu kita cek refleks bicep tricepsnya. Bergantungan aja Bu, nggak apa-apa. Sudah. Setelah itu kita cek ekstremitas bawahnya apakah ada varises atau tidak, terus apakah ada edema atau tidak, terus kita cek CRT-nya normal atau tidak. Setelah itu kita cek refleks patelanya. Bentar Ibu, kita angkat. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya melakukan pemeriksaan? Happy. Senang ya Ibu, jadi tahu ya perkembangan janinnya seperti apa Ibu ya. Untuk tadi hasil pengkajiannya Ibu dalam batas normal ya, masih tidak ada gangguan ataupun bahaya atau tanda-tanda kehamilan pada kehamilan. Setelah itu Ibu apakah ada yang mau ditanyakan tentang seputar kehamilan? Sejauh ini cukup. Cukup ya. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Saya rasa saya cukupkan untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga sus.